5 pelajaran Torino versus AC Milan, lini serang bisa bikin Scudetto melayang. AC Milan gagal memetik poin penuh saat bertandang ke markas Torino di Stadio Olimpico pada Senin 11 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Milan bertamu ke markas Torino untuk melakoni laga pekan ke-32 Serie A 2021-2022. Rossoneri berharap bisa menang agar bisa menjaga jarak dengan Inter Milan serta Napoli di posisi kedua dan ketiga. Akan tetapi, Milan tampil tak maksimal, khususnya dalam urusan mencetak gol. Lini serang mereka kurang garang. Milan akhirnya tak bisa mencetak gol sama sekali. Laga lawan Torino ini akhirnya berakhir imbang 0-0. Sisi positifnya, di laga ini, Torino beberapa kali mendapat peluang apik untuk mencetak gol. Akan tetapi, ancaman Andrea Belotti dan kawan-kawan bisa dinetralkan barisan belakang AC Milan. Penampilan Fikayo Tomori dan Mike Maignan layak mendapat apresiasi lebih. Laga lawan Torino ini pun membuat Rossoneri sekarang mencatatkan clean sheet, 6 beruntun di semua ajang kompetisi. Mereka terakhir kali kebobolan saat melawan Udinese di Penta Serie A pada 22 Februari lalu. Setelah itu, Milan tak pernah kebobolan melawan Inter Milan, Napoli, Empoli, Cagliari, Bologna, dan Torino. Untuk dikatakan bahwa lini pertahanan menjadi sisi positif yang layak dibanggakan oleh Milan sekarang ini. Tangguhnya Bremer. Seperti diketahui, AC Milan kesulitan mencetak gol. Salah satu faktor yang membuat mereka tak bisa menjebol gawang Torino adalah hadirnya Gleison Bremer. Bek asal Brasil itu tampil solid dalam formasi 3 bek. Ia membantu menetralisir ancaman dari Oliver Giroud. Selain itu, ia juga masih mempertontonkan keahliannya membaca serangan lawan. Hal itu yang membuatnya bisa melakukan intercept dalam 4 kesempatan. Bremer juga berhasil melakukan tackle krusial jelang laga berakhir pada Junior Mesias. Kans Milan untuk mencetak gol kemenangan pun sirna. Bek 25 tahun ini menunjukkan alasan mengapa ia diminati oleh sejumlah klub besar Eropa. Problem di tengah. AC Milan punya stok pemain yang cukup di sektor gelandang tengah dan bertahan, tapi tak demikian di pos gelandang serang. Cuma ada Brahim Diaz saja yang jadi andalan. Memang masih ada Krunic, tapi performanya tak selalu bisa diharapkan. Diaz jelas butuh pendamping sebab ia kesulitan untuk tampil konsisten. Di laga lawan Torino ini misalnya, ia tampil begitu buruk dan membuat Milan kehilangan kreativitasnya. Tak heran jika kemudian Stefano Pioli sebelumnya kerap memajukan posisi Franck Kessie. Milan harus mengatasi masalah ini pada musim panas nanti. Selain itu, Milan juga punya PR di sayap kanan. Performa Alexis Saelemaekers tak kunjung membaik sementara Junior Mesias angin-angin saja. Berat bagi Rossoneri untuk meraih gelar juara jika mereka hanya mengandalkan Rafael Leao saja di kiri. Deja vu. Sebelum melawan Torino, AC Milan juga meraih hasil tak maksimal melawan Bologna. Di laga itu, Rossoneri cuma bisa memetik hasil imbang 0-0 pula. Bagi Milan, hasil imbang disertai skor kacamata dalam 2 laga beruntun di Serie A itu cukup langka. Mereka terakhir kali mengalami hal tersebut pada 2018 silam, tepatnya pada bulan Desember. Tapi uniknya, lawan yang dihadapi Milan pun sama, Torino dan Bologna. Skuad Milan saat itu dilatih oleh Gennaro Gattuso. Di musim itu, Milan akhirnya cuma bisa finish di posisi 5 klasemen Serie A. Mereka meraup 68 angka saja dari 38 pertandingan. Lini serang bisa bikin Scudetto melayang. Masalah AC Milan kian runyam karena lini serang mereka mandul. Oliver Giroud tak bisa berbuat banyak karena suplai bola yang kurang dari para pemain di belakangnya di laga lawan Torino ini. Milan memang tak diperkuat Zlatan Ibrahimovic dan Ante Rebic, namun mestinya ini tak bisa dijadikan alasan. Apalagi masalah di lini serang sudah mulai terlihat dalam 6 laga terakhir sebelum melawan Torino. Dari 6 laga itu, Milan cuma mengemas 4 gol. Milan pun hanya bisa menang 3 kali dan imbang 3 kali. 3 kemenangan yang didapat semuanya juga dengan skor 1-0 saja. Sementara 2 hasil imbang berakhir imbang 0-0 dan 1 lagi dengan skor 1-1. Alhasil, Rossoneri pun tak bisa menjauh dari kejaran Inter Milan dan Napoli. Jika masalah ini tak kunjung dibenahi, Milan harus siap ucapkan selamat tinggal pada Scudetto. Hernandez tegaskan Milan sudah kerahkan segalanya saat imbang lawan Torino. Rossoneri gagal bangkit dengan kemenangan usai gagal menembus pertahanan Granata. Hernandez, seperti halnya rekan-rekan satu timnya yang lain, pun kecewa dengan hasil tersebut. Pemain internasional Prancis tersebut merupakan salah satu pemain yang berjuang keras pada laga tersebut. Berlari naik dan turun dari sisi sayap, namun ia tampak lelah pada akhir pertandingan. Saat berbicara kepada The Axian setelahnya, sebagaimana dikutip dari Milan News, Theo menyebut fakta bahwa Torino banyak membuang waktu sepanjang pertandingan. Ia pun mengakui bahwa 2 laga terakhir cukup buruk, namun timnya fokus pada giornata selanjutnya.
Kami telah memberikan semuanya kemampuan kami. Kami tidak bisa meraih kemenangan, tetapi dalam waktu dekat ini kami memiliki pertandingan lain yang harus dimenangkan, ujarnya. Itu adalah laga-laga yang sulit. Kami adalah Milan, sehingga mereka ingin bermain bagus melawan kami. Mereka menghabiskan waktu sepanjang pertandingan, jadi tidak mudah untuk bermain. Kami memiliki pertandingan lain pekan depan dan kami harus memenangkannya. Kami harus memberikan segalanya untuk memenangkan semuanya. Dua hasil terakhir tidak bagus, tetapi kami harus memikirkan soal laga berikutnya. Milan pantau perkembangan penyerang Nice Amin Gouiri. Pada musim 2021-2022 ini, Gouiri telah mencetak 12 gol dan menambah 8 umpan gol dalam 35 penampilan di semua kompetisi, yang berarti ia kemungkinan akan melakukan pencapaian lebih baik ketimbang musim 2020-2021. Saat ia finish dengan total 16 gol dan 8 umpan gol dalam 41 pertandingan. Foot Mercato menyebutkan bahwa penyerang 21 tahun tersebut berada dalam pengamatan Didier Deschamps dan bisa saja dipanggil untuk laga persahabatan tim nasional Prancis Maret lalu. Akan tetapi, ia justru bermain di pertandingan kualifikasi Piala Eropa U21 dengan mencetak gol dalam kemenangan 5-0 negaranya atas Irlandia. Paris Saint-Germain merupakan salah satu klub yang terkesan dengan potensi luar biasa dan instingnya dalam mencetak gol. Akan tetapi, Borussia Dortmund juga telah memantaunya lebih dari 1 tahun, sedangkan terus sendiri juga mengarahkan radar mereka pada bintang muda Prancis tersebut. Secara khusus, Milan mengalami performa Gouiri dan tak menutup kemungkinan mereka akan mengambil langkah serius untuk mengamankan servisnya pada bursa transfer pada musim panas mendatang. Hingga saat ini, belum ada informasi pasti mengenai berapa mahar yang diinginkan Nice agar bersedia melepas aset berharga mereka. Namun, Transfermarkt menaksir nilai pasarnya mencapai 50 juta euro atau 800 miliar, nominal yang sangat tinggi bagi raksasa Serie A.